Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kisah nyata ini dialami oleh teman saya, sebut saja Edo. Masih ingat dia, teman satu-satunya yang menjadi saksi hidup Curug Mau waktu itu. Edo meski dibilang masih sangat muda, tapi menampaki alam tidak diragukan lagi. Hobinya yang sama dengan saya, kepekaan batinnya juga luar biasa. Kali ini kisah waktu gagal muncak di Gunung Kerinci, Jambi via Tugu Macan, Desa Kresik Tuwo. Pendakian tersebut dia lakukan bersama 3 temannya yang tidak saya sebutkan di sini. Keempat pendaki ini berasal dari Kota Lahat, Sumatera Selatan. Perjalanan yang ditempuh membawa kesan yang begitu luar biasa. Di hari ini alam sangat bersahabat. Langit cerah dihiasi beberapa awan melewati perkebunan teh yang berudara sejuk. Perkebunan teh yang tercatat terluas di dunia. Mereka menumpang mobil pick up untuk menuju Tugu Macan dan dilanjutkan berjalan kaki. Selama kurang lebih 1 jam lamanya. Saat tiba di pos pendaftaran, mereka beristirahat, melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Di sini perasaan mulai tidak karuan. Sementara semua sudah beres, tinggal melangkah, tapakan kaki menelusuri kerinci nan gagah di hadapan mata. Rasa was-was tiba-tiba muncul. Namun, ku coba tepis semua itu. Selalu berdoa dalam hati, meminta keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti. Setelah mengikuti perjalanan soal rute, keselamatan, pemahaman jalur, dan yang lain-lain, akhirnya pendakian pun dimulai. Pendakian kali ini kami lakukan sore hari karena berharap fajar menyingsing. Kami sudah menikmati indahnya alam semesta dengan hiasan mentari pagi yang pasti akan menjadi lukisan maha indah yang diciptakan oleh Tuhan. Pos juga sudah kami tinggalkan dengan semangat yang berkorbar. Senyum sumringah menghias di setiap wajah menghambat-hambatku sore ini. Karena dalam benak masing-masing ada rasa kebanggaan yang tidak terucap. Posisiku di pendakian kali ini sebagai sweeper. Karena ini pertama kalinya aku menapaki puncak tinggi Sumatera. Tujuan utama posisi paling belakang untuk menjaga mereka yang di depan. Ya, walaupun harus sampai puncak, paling berakhir dengan mengimbangi langkah yang paling lemah. Itu sudah tugasku yang ditunjuk mereka sebagai penjaga rombongan. Kita ngecamp di mana nanti? Tanya salah satu sahabatku. Yang jelas lewati dulu pohon bolong bro. Oke, shelter 2 apa 3 enaknya? Bebas lah, bebas. Obrolan mereka masih asik ku dengar, penuh semangat. Di sini aku hanya tersenyum. Kini pintu R10 sudah di depan kami. Gapura dengan 4 tiang warna putih yang sudah banyak coretan-coretan dari pendaki yang tidak bertanggung jawab. Seakan menjadi papan untuk abadikan nama mereka. Pecinta alam model sekarang. Atap segitiga berwarna hijau itu bertuliskan selamat datang wisata alam Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Seblak. Di sini ada petugas yang mengecek tiket, kartu identitas, logistik, dan lainnya. Awal yang akan memulai petualangan kali ini. Selamat datang sahabat, Kerinci menyambut kita. Kuatkan langkah, jaga perilaku, kuatkan iman, selalu berdoa dalam hati sampai kita sujud esok hari di puncak Kerinci.
Seru, mimpiin rombongan, menyerukan suara. Semangat, semangat, sautan kami seakan serempak. Kalau sudah siap, kita mulai perjalanan ini. Siap, jalan, gaskan. Riuh candaan yang masih penuh semangat. Kini sudah sampai di pintu rimba yang nampak ada hutan belantara. Hutan belantara yang lebat dengan kas treknya yang mulai menanjak. Di sini mental juga fisik akan mulai digembleng oleh alam. Rimba yang luar biasa istimewa menjadi habitat harimau Sumatera, juga berbagai hewan lainnya. Sepanjang jalur ini sangat disarankan untuk tidak beristirahat berlama-lama, apalagi ngecamp. Sangat tidak diperbolehkan. Jalan berbatuan raksasa, kami jamah dengan kekuatan tenaga yang tersisa. Doa dan seruan nama Tuhan melantun bersama dengan detak jantung ini. Kini kami sudah sampai di pesanggerahan satu. Sekedar atur nafas, minum, dan kembali tenaga yang tidak seberapa. Ajakan pemimpin rombongan mulai mengajak. Kita lanjut lagi bro. Ayo lanjut, jawab teman yang masih kurang puas beristirahat. Tapi di area ini memang dilarang untuk berlama-lama karena harimau masih berkeliaran. Juga keangkeran rimba ini jangan diragukan lagi. Alam kini gelap, mendadak masuk waktu maghrib. Namun kami tetap lanjutkan perjalanan, juga mengabaikan ibadah karena rawannya area ini. Sholat nanti dijamaklah, bisikku dalam hati. Namun di saat senja ini mulailah perubahan yang terasa. Banyak terdengar suara teriakan pendaki lain dari arah atas maupun bawah. Woi! Suara itu dari segala arah. Tapi aku ingatkan yang lain untuk tetap fokus dan abaikan suara apapun. Sampai akhirnya kami sampai di shelter bangku panjang. Langsung kulempar skyrir ini. Kurebahkan badan yang sudah mulai letih, disusul dengan yang lainnya. Antara sadar dan tidak karena lelah, aku melihat pendaki cewek sendirian tiba tepat di jalur kami. Kak, gabung ya, aku sendirian. Buset, cewek sendirian naik gunung. Mari gabung aja yuk, ajak mereka tanpa ada rasa aneh. Aku yang hanya bertanya dalam hati, makhluk apa ini? Seketika cewek itu menoleh padaku dan tersenyum. Siapa namanya yuk? Pendaki dari mana? Tanya leader rombongan. Vika kak, dari Lahat, jawabnya. Loh, satu kota dong, kebetulan sekali. Lahat di mana? Iya kak, Lahat kota. Alamat sebenarnya disebutkan sama Vika, tapi untuk menghormati saya samarkan. Ya udah, barengan saja yuk. Aku mulai buka omongan walaupun ini ganjil kurasa. Setelah mereka cukup beristirahat, kini kami bertambah anggota dan memulai pendakian lagi. Posisiku masih di belakang dan di depanku kini Vika yang masih menjadikan aku menyimpan tanya, manusia atau bukan ini cewek? Kusurutkan cahaya headlamp untuk menerangi jalan, juga jalan rombongan depan, sambil kupastikan kakinya menginjak tanah atau mengambang. Tiba-tiba langkah kaki di depanku itu berhenti yang membuatku menabrak bagian belakang carriernya. Kulihat dia tersenyum sambil ngomong tapi lirih. Kenapa kan kakiku bang? Terkejut setengah mati dengan ucapan itu. Dia bisa tahu jalan pikiranku. Gak sembarangan ini cewek, ucapku dalam hati. Hingga masih kulihat dia tersenyum dan kembali melangkahkan kaki menyusul yang lain. Petualangan mereka yang diawali dengan kegembiraan karena memijakan kaki di Gunung Kerinci akan menjadikan kebanggaan buat pendaki seperti mereka. Namun di sini mereka tidak berempat lagi karena kedatangan Vika, pendaki cewek yang kebetulan satu daerah dengan Edo, juga yang lain. Malam ini masih menyusuri ganasnya jalur trek rimba Gunung Kerinci. Tak heran
Jika nafas semakin ngos-ngosan terdengar, sisa tenaga yang tersisa kini segagah di awal perjalanan. Tapi disinilah dimana alam akan mengingatkan bahwasanya manusia itu tidak akan jadi apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Pikiranku masih penuh pertanyaan tentang wanita di depanku ini. Namun apa yang aku pikirkan seakan terbaca oleh Vika. Sudahlah, aku coba buang semua pikiran ganjil tentang Vika. Kukuatkan diri dengan menyebutkan asma ilahi agar selalu memberi perlindungan dari cengkeraman malam di tengah rimba yang mengerikan ini. Beberapa jam kami mendaki dan tempuh jalur ini. Akar pohon yang menghiasi terjana trek seakan menjadi cakar tangan astral. Pohonan kokoh berdiri menambah kesan misteri yang masih aman aku rasa, namun memberi kesan horor. Kita break dulu semua. Terdengar suara leader dari atas sana. Yang kini kami sudah sampai di pohon bolong, menandakan sudah di area Pesanggerahan 2. Wow, jalurnya gila. Celetuk salah seorang sahabatku yang mereka sudah beristirahat di atas sana. Sesampainya di area ini, ku istirahatkan diri bareng dengan mereka. Ngopi dulu yuk udut, kata dia lagi. Jangan bro, lanjut saja. Jangan di sini kalau mau istirahat lama-lama. Ku coba peringatkan yang lain. Memang area di sini masih dilarang untuk beristirahat lama-lama. Tarik nafas saja, kita ngecamp di atas, ujarku. Oke, istirahat. Jangan lama-lama, 15 menit. Pemimpin memberi waktu beristirahat. Di sini kulihat Vika masih menatapku. Saat tatapan kami beradu, senyumnya kembali terlihat ke arahku. Aku hanya membalas sembari menaguk air untuk hilangkan hausku. Ganjil. Ya, terasa ganjil perjalanan ini. Sejauh ini kami tidak satupun berpapasan, atau sejauh ini kami tidak satupun berpapasan, bahkan suara sautan pendaki tidak terdengar lagi. Siapa gadis ini? Apa dia makhluk yang sengaja menemani perjalananku? Hingga gangguan dari makhluk buruk rupa tidak aku jumpa di pendakian kali ini. Kulihat satu persatu wajah lelah sahabat-sahabatku yang sedang menikmati kebulan asap rokoknya. Sampai kulihat wajah cewek ini lagi yang sekarang hanya diam tertunduk, seolah memikirkan sesuatu. Entah apa yang dia renungkan. 15 menit berlalu. Bahkan ngaretnya waktu beristirahat pun berlalu dengan tidak terasa. Jalan yuk, ajakku. Ayo, jalanlah. Sudah 35 menit kita istirahat. Aduh, ayolah. Ayo. Masih terlihat lelah. Saat aku sudah siap melangkah lanjut perjalanan, masih kulihat Vika dengan posisi duduk menunduk sendari tadi. Ayo yuk, lanjut, ajak ketua tim. Kakak duluan aja. Vika sebentar lagi nyusul, jawabnya. Di sini hujan sebagai sweeper datang. Aku harus menemani langkah yang paling tertinggal agar tetap bisa menjaga yang lemah. Kalian duluan lah, biar aku bareng Ayu Vika. Dan akhirnya mereka bertiga melanjutkan pendakian, sementara aku masih menunggu cewek misterius ini. Bayangan dari teman-temanku sudah tidak terlihat. Langkah mereka pun tak terdengar lagi. Yuk, ayo gak apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepala. Kapan mau lanjut jalan yuk? Kita sudah ketinggalan jauh loh. Iya, ayo jalan, jawabnya. Saat dia angkat wajahnya, terlihat sangat putih, pucat berhias senyum yang berbeda. Tidak seperti tadi. Jangan-jangan mau kena hipo si Vika, pikirku. Dengan udara sedingin ini dan ketinggian ini sudah hampir setengah gunung. Astagfirullah yuk, ayo sakit, tanyaku panik. Gak apa-apa kak. Tangannya diulurkan padaku untuk meminta bantuan berdiri dari duduknya.
Tangan yang sangat dingin itu kurasakan sangat meraihnya. Sangat aneh dalam hatiku. Kembali wajah pucat pasi sedingin mayat itu tersenyum. "Jalan Kak, yuk," katanya sambil melepaskan genggaman tanganku. Kak Edo," panggilnya, buyarkan aku yang masih bengong. Melamun karena penuh pemikiran akan pertanyaan. "Siapa kamu, Vika?" "Tunggu, kok kamu tahu namaku?" "Ya tahulah, kan Kak Edo yang mau temenin Vika," jawabnya. "Temenin gimana maksudnya?" "Temenin pendakian Vika lah, masa temenin mati?" Kata jawaban yang sangat aneh terdengar. "Hus, kita di gunung, jangan jaga omongan." "Iya Kak Edo, ayo jalan. Vika mau cerita sama kakak sambil jalan-jalan aja ya." Apa yang saat ini beriringan jalan bareng aku, manusia atau jin? Batinku. Keganjilan perjalanan ini membawaku dalam sebuah tanya yang sangat besar. Aku hanya lanjutkan melangkah dan mendengarkan dia bercerita. Siapa Vika? Ya, masih dalam sebuah tanya. Gadis pendaki dengan misteriusnya. Gunung Kerinci memberikan aku perjalanan yang sangat ganjil. Pasti banyak yang memiliki jawaban dalam hati para pembaca dengan versi kalian. Area pohon bolong menjadi tempat istirahatnya kami yang sudah kelelahan menaiki Kerinci. Ketika sahabatku kini sudah melanjutkan perjalanannya kembali, tapi di sini aku masih menunggu Vika yang masih terduduk. Kini wajah Vika terlihat pucat dan tangan yang kuraih itu sedingin es. Setelah dia siap melanjutkan pendakian, obrolan yang sangat aneh kudengar. Kami berdua memanjat tebing yang lumayan terjal. Untungnya di situ sudah tersedia tali tambang yang terpasang untuk mempermudah pendakian. Terima kasih buat yang memasang tali ini. Sangat membantu kami para pendaki yang melalui jalur rimba. Kini setelah mendaki sampai di lereng yang lumayan landai, hutan digantikan dengan hamparan ilalang yang sangat luas. Tanpa aku sadari, ini bukan alam manusia lagi. Karena kalau di jalur gunung Kerinci, sesampai di titik ini tidak akan ditemukan hamparan ilalang nan luas seperti ini. Bunga-bunga liar banyak menghiasi di tepian jalur. Dan tanpa aku sadari, dan entah karena pengaruh apa, di bawah masih dalam keadaan gelapnya malam. Sementara di sini sudah terang, remang-remang, seakan mentari pagi sebentar lagi mulai menyingsing. Fenomena ini sama sekali tidak menjadi aneh atau janggal buatku, karena aku lalui serasa normal adanya. Aku terus berjalan. Kuikuti langkah gadis yang sedari tadi menceritakan siapa dirinya. Tangga tanah yang rapi juga bersih, seakan jalur yang dibentuk oleh manusia kami lalui hingga tiba di sebuah bukit. Pelataran datar yang terdapat satu makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Vika Bawesti Pradita Dewi, lahir Lahat 12 Februari 1997, wafat Kerinci 2016. Namun makam tanah ini terlihat baru karena tanah masih basah juga bertabur bunga-bunga yang masih segar. Kutatap makam itu, ingin mengucapkan kata-kata pun lidah serasa keluh. Itu nama kamu? Ini kuburan Vika, Kak. Senyumnya menghias, namun raut wajahnya memperlihatkan kesedihan yang dia pendam. Vika selama 4 tahun ini sendiri, Kak. Tidak ada satu orang pun yang dapat Vika temukan. Aku hanya menelan ludahku yang seperti duri masuk ke dalam tenggorokan keringku. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo. Sampaikan maaf Vika ke Mama, juga keluarga Vika. Karena tidak berpamitan, juga berbohong waktu pergi ke sini. Dan tidak pernah bisa kembali lagi berkumpul bersama mereka. Iya. Jangan panggil Ayu, Kak. Panggil saja Vika. Vika akan tenang beristirahat setelah Kak Edo sampaikan maaf Vika ke Mama.
Isak tangisnya memecah hingga membuatku tak terasa meneteskan air mata. Malang nasib gadis ini. Sudah selama 4 tahun dia di dalam kesendirian di dalam alam ini. Vika adalah mahasiswi di salah satu universitas di kota Palembang. Dia kelahiran Lahat dan saat itu dia ikut dengan teman-temannya yang merencanakan pendakian Gunung Kerinci tanpa izin orang tuanya. Dia sudah tahu gak bakal dapat izin atau restu naik gunung oleh orang tuanya. Makanya dia pergi tanpa meminta doa dari mamanya. Kak Edo, terima kasih ya. Iya Vika, ceritakan penyesalan Vika ke keluarga. Membohongi mereka itu penyesalan yang dalam, Kak. Mereka susah payah besarin Vika. Papa yang bekerja keras untuk sekolahin Vika, harus Vika pupuskan harapan mereka karena kebohongan yang tidak akan mereka restui. Jika saat itu Vika berpamitan dengan jujur hingga dia meraih tanganku, jabatan yang menjadi pemisah kami, dan masih kulihat senyum itu, senyum yang selalu menghias wajah Vika hingga semuanya menjadi gelap. Pagi itu aku sudah dikubungi dengan ketiga sahabatku dan beberapa pendaki lain yang menemukanku pingsan di jalur terjal sebelum sampai di shelter 1. Masih dalam keadaan bingung, mual, dan pusing, kepalaku sangat luar biasa terasa. Semua suara lirih ku dengar tidak jelas. Hingga beberapa saat semua kembali normal setelah aku diberikan air mineral yang kemudian aku minum. Bro, kamu kenapa? Mana Ayu Vika? Tanya sahabatku yang menjadi ketua tim pendakian ini. Sudah, kita semua turun, pulang, jawabku. Iya, Ayu itu mana? Pertanyaan khawatir seorang leaderku terdengar. Ayu pulang, Vika sudah turun duluan, ucapku. Ayolah turun, kamu kuat gak do? Kuat lah, ayo turun bro. Kami semua turun dan pulang. Tinggalkan Kerinci. Singkat cerita, kami berempat sudah sampai di kota tercinta, tanah kelahiran, kota Lahat yang kami rindukan. Keesokan harinya aku mencari alamat keluarga Vika dan sore baru ketemukan. Dengan bersilaturahmi, aku ceritakan kejadian Vika ke keluarganya. Tangis haru menghias kepiluan keluarga ini. Selama ini mereka masih menunggu Vika pulang yang katanya hanya liburan bareng teman-temannya selama 4 hari dan berpamitan hanya melalui telepon ke mamanya. Sudah 4 tahun penantian keluarga menunggu kepulangannya Vika. Sebelumnya keluarga Vika sudah tahu kalau Vika hilang di pendakian Gunung Kerinci. Dari kabar temannya yang datang menceritakan kejadian pas hilangnya Vika waktu itu. Keluarga juga sudah mencari dan menyewa jasa tim SAR, juga pendaki setempat untuk mencari waktu itu. Namun semua hasilnya nihil. Yang mereka harap selama ini hanya kepulangan Vika kembali berkumpul dengan keluarga. Setelah semuanya tersampaikan, aku kembali pulang. Esok harinya aku ditelepon mamanya Vika untuk menghadiri pemakaman Vika yang kosong. Pemakaman yang dihadiri keluarga besarnya Vika, aku dan ketiga sahabatku. Pendakian ini kulakukan bareng dengan mereka. Ketiga sahabatku, meski aku gagal menapaki puncak Kerinci, aku tidak menyesalinya. Suatu saat nanti aku akan datang untukmu Vika. Kini istirahatlah dengan tenang. Nantikan aku datang lagi dengan senyum manis itu dan jabat lembutmu. Tenanglah dalam pelukan gagahnya Gunung Kerinci. Jangan lagi ada rasa sepi dan air matamu. Ya, itu cerita akhir pendakian Edo ke Gunung Kerinci. Pendakian 1 tahun yang lalu, 12 Februari 2019. Bertepatan hari itu tanggal ulang tahun Vika. Doa akan selalu terpanjatkan untukmu gadis alam. Damailah, beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih. Sekian kisah Edo dengan Vika. Sangat dianjurkan langkah akan selamat dengan adanya restu dan doa orang tua kita. Melepaskan kepergian itu tidak mudah bagi orang tua karena itu cinta yang tulus.
cinta sejati hanya dimiliki orang tua ke anaknya. Sekian dari saya dan terima kasih.